Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Wardoyo, CGP Angkatan 11 kelas 189 Bojonegoro. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan diseminasi budaya positif, pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri Sudu 1, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sudu 1, Kecamatan Gayam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sudu 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan penyampaian materi, yaitu diseminasi budaya positif, pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah dasar SD Negeri Sudu 1, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan umatnya. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja, susunan acara pada pembukaan diseminasi budaya positif, pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah dasar SD Negeri Sudu 1, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Doa, dan 4. Penyampaian materi. Agar acara ini berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Sudu 1. Kepada beliau, Bapak Mastor, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati kaum guru penggerak angkatan 11 Bapak Winta Wardoyo, yang saya akan melaksanakan presentasi. Bapak Ibu Guru SDN Sudu 1 Kecamatan Gayam, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita selaku pendidik, khususnya di SD Negeri Sudu 1 ini dalam keadaan sehat. Diberikan kesempatan Allah masih bisa berkumpul bersama, dan untukku tidak bosan-bosannya saya senantiasa mengingatkan kita semua untuk senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah SWT. Salam semoga tetap masyarakat bersama kita, tujuan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang bersama beliau yang akhir. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan oleh saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang saat ini dilakukan oleh Pak Winto selaku calon guru penggerak angkatan 11, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif, pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat
sekolah dasar. Bagaimana kita ketahui, calon guru juga saat ini mungkin sudah pada masuk pada modul ke 1 berapa? Modul berapa ini? 2.1. 2 modul ini terkait dengan modul 1.4 terkait dengan disiplin budaya positif. Budaya positif ini sangat diperlukan bagi kita selaku pendidik, khususnya dalam menghadapi pembelajaran di sekolah kita. Sebagaimana kita ketahui, ini sejalan dengan apa yang menjadi visi-misi dari SD negeri kita. SD Suku 1, visi-misinya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, dan kompetitif yang berkarakter Pancasila. Dari ketika melihat visi ini, kemudian kita jabarkan menjadi visi sekolah, yaitu mengembangkan budi pekerti luhur dengan berdasarkan iman dan takwa, mewujudkan siswa yang berprestasi akademik dan non-akademik, menguatkan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan dan keteladanan, meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa, pendidik dan pendidikan, meningkatkan profesionalisme pendidik dan keamanan pendidikan. Yang keenam, misinya melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari budaya bangsa. Yang terakhir, misi kita adalah menjadikan sekolah inklusif yang ramah anak dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau kita melihat visi-misi ini, yang ingin kita raih selama kita melaksanakan pembelajaran di SD Suku 1 ini, ketika anak-anak lulus nantinya, harapan kita anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi, kompetitif, yang punya dasar daya saing dengan lingkungannya, yang berkarakter Pancasila. Ini dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya budaya positif ini senantiasa diterapkan di sekolah kita. Jadi tidak ada istilahnya melakukan kejahatan atau kepadanya, memberikan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Budaya positif dan tidak ada istilah hukuman bagi anak, itu salah satunya. Dan anak ketika datang sesuai dengan divisi tadi, bahwa anak merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ini juga terkait dengan selanjutnya, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, saat ini banyak sekali seringkali terjadi di luar sana, semoga tidak terjadi sekolah kita ini, terjadi bullying, perundungan, baik sesama teman sekolah dengan dari kakak kelas menjadi kepada adik kelas, dan juga perundungan bullying dari pendidik ke siswa. Ini yang sangat berkaitan. Ini pencegahan ini sangat perlu sekali, yang nanti akan diuraikan oleh Pak Win selaku CDP angkatan 11 ini. Berkali-kali disampaikan juga oleh Bapak Kadin, senantiasa kepala dinas senantiasa mengingatkan bahwa perundungan ini kalau masih sama anak dengan anak masih agak bisa ditolerir, tapi ketika guru kepada anak ini sangat-sangat tidak bisa diterima oleh akal dan tidak bisa ditolerir. Jadi keteladanan kita ketika kepada anak, sikap kita pada anak, kita jaga semaksimal mungkin agar tidak terjadi perundungan kepada anak didik. Keteladanan penting dan juga pengawasan dari bapak ibu gurunya. Ketika kita di waktu yang sering terjadi perundungan itu biasanya adalah waktu istirahat, di mana tidak mendapatkan pengawasan
dari guru. Tapi ini pun bisa disiasati ketika kita membiasakan kepada anak didik kita agar tidak melaksanakan perhubungan, maka kita bisa membentuk tim kecil. Kita sudah membentuk tim kecil yang sudah tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasannya, TPK-nya ketuanya saat ini ada berada dari Pak Baikam. Ini pun sudah sejalan dengan tujuan apa yang disarankan dan didampingi oleh Kemendikbud bahwa kita membentuk TPK. Apalagi sekolah kita, sekolah SD Negeri Suku 1 ini adalah sekolah penggerak. Kita masuk pada program sekolah penggerak angkatan ketiga. Disiplin budaya positif ini juga sudah kita mendapatkan materi di sekolah penggerak. Jadi tidak berarti ada sinkronisasi antara guru penggerak dan sekolah penggerak, tapi ada kolaborasi dan ada sambungannya, ada hubungannya. Berjalan-jalan, sekolah penggerak berjalan, guru penggerak juga mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif ini. Bisa berjalan dengan beriringan dan mewujudkan muaranya adalah memberikan pelayanan pendidikan, pelajaran pembelajaran kepada anak didik dengan sebaik-baiknya kepada kita semua. Dan akhirnya goalnya ada terwujudnya visi misi sekolah kita dengan anak-anak merasa nyaman dan aman ketika melaksanakan pembelajaran. Itu harapan kita semua. Jadi sekali lagi, mari kita wujudkan budaya positif di sekolah kita. Kedisiplinan yang baik dengan membuat sasarnya dengan membuat dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas juga berupa salah satunya itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Panjenengan seorang guru merupakan ujung tombak pelaksanaannya. Akan dapat berjalan dengan baik ketika kita semua bisa bersinergi dari pemerintah juga ada kolaborasi, ada sinergi, dan kita selaku pelaksana di sekolah juga melaksanakan aturan dan harapan yang telah ditetapkan. Itu sekali lagi, mari kita melaksanakan budaya positif dan mencegah jangan sampai terjadi tindak kekerasan atau bullying di sekolah kita. Itu yang kita sampaikan. Banyak maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Roykan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Mari kita berdoa sesuai agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ja'al amalana wa min ahli ilmi wa khair wa la taj'alna min ahli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Winto Wardoyo SPD. Sebelum materi penyampaian materi dimulai, saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Bapak Wito Mardoyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini bagi pembawa acara yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Bapak Masbun, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 11, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini di waktu siang ini masih bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya sebagai calon guru yang angkatan 11 ini di modul 1.4 tentang budaya positif akan menyampaikan diseminasi budaya positif pencegahan dan penanganan di tingkat sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 11. Sebelum saya memberikan contoh penerapan tentang budaya positif yang saya lakukan, yang terapkan di kelas 6 khususnya karena saya mengajar di kelas 6. Sebelumnya saya sampaikan adalah budaya positif. Apa makna budaya positif? Contoh penerapan yang telah kita terapkan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Menurut perubahan paradigma Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan adalah bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, tapi semua anak mempunyai bakat sebelum lahir itu sudah punya bakat sendiri. Yang ketiga adalah mengikuti pekerti. Tugas guru untuk bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang kelima, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Yang selanjutnya adalah produk alam dan zaman dari pendidikan yang bergerak pada menurut Hajar Dewantara itu di modul 1.1. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hasilnya disiplin berkaitan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma sesuai dengan teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut paparan menurut atau dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk
fokus kami eksplorasi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma disebut respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Yang sebelah kanan itu ada stimulus respon, yang sebelah kanan itu adalah teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, memaksa ada pada suatu bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin tadi dari budaya bersih tadi adalah yang pertama disiplin. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Yang dulu teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak digunakan sama sekali. Jauh sebelum kita melaksanakan itu adalah kebiasaan berdidik yang lama itu adalah dengan memberi siswa memberi hukuman. Biasanya kalau datang terlambat disuruh masuk push up atau seperti itu. Terus mungkin dari panjenengan dulu pernah sekolah waktu dulu bisa kalau terlambat mesti langsung diberi hukuman seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia ada contoh. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
biasanya nggak menolak, berarti motivasi internal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini adalah penjara budaya positif. Dulunya itu yang mewarnai itu peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya dulu yang membuat adalah guru. Terus yang kedua itu adalah keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas itu biasanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat semua warga yang ada di kelas itu. Sebelum berarti siswa yang diinginkan siswa itu di dalam kelas pembelajaran seperti apa, berarti dibuat menjadi keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu munculnya bukan dari guru saja, tapi semua warga kelas di dalam kelas tersebut. Terus yang kedua adalah lingkungan yang positif. Yang ketiga, yang keempat adalah budaya positif. Budaya positif itu misalkan kita adalah dengan cara datang tepat waktu, memberi contoh kepada siswa datang tepat waktu. Berarti contohnya seperti itu. Yang kedua adalah menjemput siswa. Jadi kita sebagai guru menjemput siswa di depan pagar dengan berjabat tangan dengan peserta didik. Kita ambil dulu nih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi fisik,
Kembalikan nilai atau keyakinan lebih menggunakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Agar tercipta budaya positif, kita harus membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam atau intrinsi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas banyak ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita sebelum membuat keyakinan kelas itu adalah mengajak komunikasi dengan warga kelas atau dengan peserta didik kita yang sudah pernah dilakukan mungkin di sekolah benda yang saya ikuti sebagai PKP sama Bu Ruby, sudah membuat yang namanya adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang. Contohnya adalah datang tepat waktu. Nanti ada beberapa contoh tentang keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu misalkan tidak cocok atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu bisa diubah atau ditunjuk dalam waktu ke waktu. Ini perbedaan dulu, itu adalah ada peraturan yang sebelah kirinya itu adalah peraturan yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang menuju. Contohnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturan ya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan itu adalah kesehatan, peran pergantian dan menunggu giliran. Nilai kebajikan menghormati orang lain berarti kesabaran. Gunakan masker, ini kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa contoh adalah pengaruh dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau dihukum itu yang mengenal sampai sekarang penghargaan menghukum
Ini yang saya lakukan sebagai seorang itu tindakan guru ini dan beberapa contoh nanti ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah secara langsung. Saya tidak akan terlambat lagi termasuk hukuman. Biasanya lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, jadi secara langsung dilakukan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti konsekuensi, berarti menggantikan, berarti konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, termasuk konsekuensi. Jadi saya jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Contohnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu benar-benar dengan alami di waktu sekolah. Pasti punya kenangan karena dulu adalah itu dulu adalah menghukum pada muridnya. Pasti dengan juga saya sudah pernah mengalami sakit-sakit hasilnya. Terus konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Yang keempat adalah paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, mengecek diri yang buruk, mengecek diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, hukum misalnya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi kalau salah langsung dijiwir sama bapak ibu guru, berarti kan dia merasa dipermalukan. Yang sebenarnya adalah kehilangan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah kebebasan, jadi manusia itu ini bebas, yang ketiga adalah cinta kasih dan diterima, yang keempat adalah keselamatan. Ini adalah contoh kasus. Ini
ini ada salah satu Pak Agus, saya Agus selalu meminta bekal makanan kepada teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menjadi dosen seperti saya, dari Pak Winto, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus selama itu? Dalam konteks penerapan gizi positif, Pak Winto sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Agus melakukan tindakan tersebut agar melatih kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siap, berarti kebutuhannya Agus, jadi kebutuhan dasar manusia tadi, jadi kebutuhan Agus adalah bertahan hidup. Berarti kalau tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, berarti kebutuhan dasar manusia yang tadi adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya dia jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Berarti aku berdiri di kelas seperti itu. Terus yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya atau orang tuanya tadi, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan Agus adalah kebebasan, berarti kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan Agus adalah kesenangan. Berarti dia video itu orang kata. Ini kita 5 posisi kontrol guru kita. Yang pertama adalah guru adalah sebagai penghukum. Jadi menghardik atau menuju atau menyakiti, menyindir itu adalah bagi guru kita sebagai penghukum. Contohnya adalah guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kita mungkin pernah melakukan. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ada murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Selanjutnya, guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contohnya seperti itu. Baru guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah benar melakukan mungkin. Yang hasilnya adalah menimbulkan namanya atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah guru meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Yang ketiga, guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Kamu tidak mau, ingat, tidak itu pernah bantu seperti itu mungkin. Terus hasilnya adalah ketergantungan, berarti ketergantungan dengan gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, seperti sangat penting guru pada murid. Murid berkata, saya pikir baru teman saya, ternyata begitu. Dampak dari pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung pada
keempat, kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Jadi menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi guru ya tidak sendiri, guru bermain sendiri. Itu adalah guru sebagai kontrol sebagai pemantau. Kaitan dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti pernah dilakukan oleh kadernya. Yang ke dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang kelima, guru adalah sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti sebelum mulai pelajaran mungkin persepsi bisa menanyakan pelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Terus guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan anak tadi nanti ada contoh, saya sampaikan contoh tentang segitiga restitusi. Yang selanjutnya hasil yang mengutamakan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya ini adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Jadi ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti tidak ada anak yang salah melakukan kesalahan tidak langsung diberi hukuman. Nanti kenapa kepala seperti ini? Apa yang diinginkan seperti itu? Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita misalkan ada masalah, kita stabilkan identitasnya dulu, terus melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Yang tiga adalah menaikkan keyakinan. Mungkin sudah pernah, mungkin di kelas 1 sudah pernah membuat keyakinan kelas. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Kalau anak melanggar aturan karena butuh perhatian, itu tandanya dia sedang bingung. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, mengajarkan kita untuk coba memahami niat dibalik tindakan buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan.
setelah anak merasa sukses dan tidak banyak diakui, kita bisa bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa fungsinya tanpa menghakimi. Ini ada beberapa contoh penerapan betul kebiasaan berjabat tangan dengan Bapak Ibu sebelum masuk kelas. Terus yang kedua pembiasaan berdoa dan baca surat pendek sebelum dimulai pembelajaran. Selanjutnya ini yang sudah dilakukan di SD kita adalah pembiasaan tahfidz Quran yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi dilaksanakan pada kelas 4, 5, dan 6. Terus penerapan dari yang selanjutnya adalah pembiasaan Jumat bersih. Ada dua jahat dan bersih. Yang selanjutnya adalah rapat budaya positif pembiasaan sholat duha berjamaah. Ini kemarin saya melaksanakan rapat segitiga institusi. Itu ada dua kasus yang akan saya tampilkan. Mungkin pernah mengalami di kelas pendidikan. Ini contohnya adalah pada hari Senin, Pak Miko tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas 6 dengan penuh, hanya bisa melakukan pembelajaran anak sampai jam 8.30 pagi. Dikarenakan pada hari Senin, Pak Miko ada kepentingan menyelesaikan laporan keuangan sekolah di dinas pendidikan sehingga memberikan tugas pada anak supaya agar tidak kosong dan meminta tolong Bu Eni untuk mengawasi anak kelas 6. Ini pada besok harinya saya mendapat laporan dari Bu Eni bahwa Modi selama diberikan tugas selalu ramai membuat gaduh, mengutuk temannya dan tidak mau mengerjakan tugas.
sangat senang jika kamu mau bertanggung jawab apa yang sudah kamu buat dan kamu boleh kembali ke kelas. Ini yang kasus kedua adalah saat berlangsungnya pembelajaran Reda selalu ramai sendiri dan tidak mau mendengarkan penjelasan di saat Anda menjelaskan materi belajar. Mungkin pernah dialami semua dari Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Ketika kita mengajar itu karena siswa ramai sendiri dan tidak mau mendengarkan penjelasan kita. Nah, solusinya adalah sebenarnya dari 3 konsultasi adalah yang pertama, yang kita lakukan sebagai dari 2 contoh tadi adalah yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua melakukan tindakan yang salah, yang ketiga adalah menaikkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas. Yang pertama adalah berarti tidak boleh ramai dalam pembelajaran. Yang kedua adalah berarti menghormati Bapak Ibu, saling menghormati keyakinan yang saya buat di kelas itu, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, tadi yang penerapan diskriminasi perilaku dan yang kedua adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah di sekolah dasar, yang pasti semua siswa itu ada yang pasti di kelas itu ada yang berarti ada yang mengenal sendiri, yang kasih kepada temannya, berarti ada yang terjahit dengan temannya, dan adalah cara stop perundingan atau bullying. Cara pertama adalah sebelum kita sadar arti bullying atau perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, baik secara langsung ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh orang atau kelompok. Apa saja yang termasuk jenis bullying? Berarti yang pertama ada fisik, berarti memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, leceh, kesal dan lain-lain termasuk. Saya adalah berarti bullying jenis fisik. Yang kedua adalah non fisik, berarti mengancam, mempermalukan, sisi-sisi merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau cacatan fisik. Biasanya dengan julukan, biasanya rata-rata anak-anak kita itu dibantu dengan nama ayahnya, disebut sini kalau ibu makanan seperti itu. Jadi biasanya harus. Ketiga adalah siber melalui media elektronik, karena sudah dengan sekarang sistem IT, berarti biasanya di WA, kemudian kancane terus status terus bahwa ini kok ada statusnya itu juga namanya adalah bullying. Yang keempat non verbal langsung, verbal non verbal langsung. Dampak bullying bagi korban yang pertama adalah kesakitan fisik dan psikologis. Yang kedua kepercayaan diri yang merosot, biasanya mengatakan sin itu. Yang ketiga adalah mau
Yang keempat, takut sekolah, bertiga pengacara ini. Yang kelima, ada korban mengasingkan diri dari sekolah. Yang keenam, menderita ketakutan sosial. Yang ketujuh, menimbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan siswanya terlalu parah. Upaya pencegahan oleh keluarga ini bisa, karena kita juga punya tetangga atau punya keluarga, itu bisa disampaikan bagi bapak ibu guru. Nanti pencegahan yang juga keluarga yang adalah membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah hubungan baik di rumah maupun di sekolah, sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Jadi misalkan ada anak jadi korban, harus orang tua segera melaporkan ke sekolah. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk mencegah, menselaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Misalnya dilaporkan ya dirahasiakan. Yang kedua, bekerjasama dengan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua dan guru. Yang ketiga, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Yang keempat, kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Pendidik dan tenaga pendidikan memberi teladan dengan perilaku positif dan tanpa kekerasan. Itu sebagai pendidik. Itu yang keenam, memastikan satgas dan satuan pendidik tidak mendorong anak berperilaku bullying. Yang ketujuh, program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni dan masyarakat lingkungan sekitar satuan pendidikan. Ini kita sudah menghafal di papan adik, semuanya sudah diberi tentang bullying, pencegahan bullying. Pencegahan upaya masyarakat adalah mengembangkan perilaku peduli dengan misi kepentingan terbaik bagi anak, dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Yang kedua, bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Yang keempat, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktek-praktek bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang keempat, bekerjasama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan kepada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait. Yang terakhir adalah stop bullying. Mari serta bergerak menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak, baik di sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Terima kasih. Demikian pemaparan diskriminasi budaya yang dilakukan di kelas 6, khususnya mungkinan contoh-contoh yang saya terapkan khususnya di kelas 6 bisa disampaikan kepada diterapkan di kelas Bapak Ibu. Mungkin yang ada kurang baik, mungkin banyak sebenarnya budaya suci pada perbedaan itu banyak selain yang saya terapkan tadi. Yang pertama adalah belajar bersama dengan Bapak Ibu guru belum masuk ke kelas. Yang kedua, pembiasaan. Biasanya itu yang kita lakukan adalah sebelum masuk kelas itu anak-anak berbaris di depan kelas, berarti dibiasakan disiplin masuk terus bersama dengan guru. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini sudah dilakukan di kelas masing-masing, pembacaan surat pendek, terus untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada negara kita. Biasanya kita mengenal lagu Indonesia Raya, bisa adalah pembelajaran positif. Yang kedua, bacaan Pancasila. Kalau tidak, bahasa Indonesia sebagai bahasa ini harus hafal Pancasila. Yang pembelajaran adalah biasanya
Saat dilakukan itu kita tadi ada takbir Quran yang disampaikan mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilakukan adalah kelas 3, 4, 6 dan terakhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya mungkin kebiasaan seperti Jumat bersih mungkin belum bisa kita laksanakan, tapi Jumat sehat sudah. Berarti setelah Jumat berarti anak-anak senang dengan bapak ibu guru, setelah itu bisa dilakukan dengan Jumat bersih. Kebiasaan selanjutnya adalah pendidikan dengan karakter atau bertanggung jawab mandiri yang kita laksanakan adalah dengan ekstra kurikuler pramuka yang sudah kita laksanakan ya dari beberapa tahun, kemudian ada bisa menggunakan yang di beberapa disitu dan seperti itu. Demikian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan untuk Pak Wito. Mungkin ada yang perlu sekalian saya sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sampaikan, monggo. Bisa, ya? Ada pertanyaan? Belum, sebentar belum. Burbi? Monggo. Terkait budaya positif dan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Selama kita sudah melaksanakan 1 tahun dan melakukan sebenarnya. Jadi ini merupakan pemantapan bagi kita dalam pelaksanaan dan pewujudan disiplin atau budaya positif ini. Budaya positif dan pencegahan serta penanganan tindak kekerasan. Bu ini ada pertanyaan? Loh, SKB sama sudah paham semua berarti. Ada pertanyaan, orang kan juga tidak ada pertanyaan. Pas, alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari Pak Wito? Terima kasih. Berarti yang ini penekanannya adalah bagaimana usaha kita selaku guru, khususnya dan setelah kita mendapatkan destinasi dari Pak Wito terkait dengan budaya positif dan pencegahan dan kekerasan ini langkah selanjutnya setelah kita semua mendapatkan destinasi ini, menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing, sehingga nantinya anak-anak itu sudah terwujud budaya positif ini, otomatis anak sudah terbiasa dalam melaksanakannya. Dan muaranya, inti semuanya adalah pembentukan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya adalah inti semua dari proses kegiatan adalah untuk mewujudkan anak-anak yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cekap ya? Cukup apa lagi? Ada tambahan? Cukup? Kami tahu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi, dan kita bertekad kedepannya SD Negeri Susuatu harus lebih baik lagi dalam penerapan budaya positif dan tidak terjadi perundungan di sekolah kita, baik sesama siswa, adik kelas, kakak kelas atau sebaliknya, dan juga perundungan dari guru ke siswa. Terima kasih sekali lagi, kita mohon doa semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran bagi kita sehingga dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan melakukan untuk kegiatan destinasi dan positif ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam.